Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan materi mengenai Trihita Karana. Nah, sebelum itu seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kade Dia Aryasita Saraswati. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Undiksa. Nah, sejarah Trihita Karana, pengaruh Hinduisme, lahirnya Trihita Karana, kemudian nilai-nilai dalam agama, dan makna kenal sebagai negara kepulauan, di mana kaya akan adat istiadat, budaya, tradisi, dan nah, kearifan lokal yang menonjol dan telah mendapat perhatian dunia secara internasional yaitu kearifan Trihita Karana. Trihita Karana adalah kearifan lokal Bali yang menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan atau sering disebut dengan perhayangan, kemudian manusia dengan manusia yang sering disebut dengan pawongan, dan manusia dengan lingkungan yang sering disebut dengan pawongan. Apa itu perayangan dan apa itu pawongan pelemahan? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Nah, perayangan itu merupakan hubungan manusia dengan Tuhan di mana menekankan kesadaran bahwa kehidupan manusia berasal dari kekuatan ilahi sehingga rasa syukur berkepatuhan dan pengabdian kepada Tuhan menjadi fondasi utama. Nah, contoh nyata dalam perhayangan di kehidupan sehari-hari khususnya pada agama Hindu atau di Bali yaitu kita melakukan persembahyangan setiap hari, mengaturkan canang, mengaturkan saiban. Nah, itu merupakan contoh dari rasa syukur kita terhadap Tuhan karena masih diberi kehidupan, masih diberi rejeki, masih diberi makanan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pawongan. Nah, pawongan ini merupakan hubungan manusia dengan manusia, di mana setiap individu itu dipandang sebagai bagian dari komunitas yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, sikap toleransi, musyawarah, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Nah, dalam hal ini, kita sebagai manusia harus wajib memanusiakan manusia. Kita tidak boleh memandang rendah manusia. Kita jangan selalu merasa menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang kaya, orang yang paling berkuasa. Nah, di mata Tuhan itu kita sama-sama manusia. Jadi, kita harus saling menjaga satu sama lain. Nah, selanjutnya yaitu mengenai palemahan. Nah, palemahan ini merupakan hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia diajarkan untuk hidup selaras dengan lingkungan melalui perilaku bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kebersihan, serta melestarikan ekosistem. Nah, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini sering terjadi banjir, tanah longsor, ataupun bencana lainnya. Itu tidak luput dari kesalahan kita sebagai manusia yang terlalu serakah mengambil apa yang ada di alam. Nah, jadi kita sebagai manusia yang bisa berpikir, bisa menalar, mari kita jaga lingkungan kita bersama-sama, yaitu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, kita mengambil sumber daya alam seperlunya saja dan tidak berlebihan mengeksploitasi alam. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan reboisasi di lahan-lahan yang gundul ataupun lahan yang tidak digunakan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai nilai-nilai Trihita Karana dalam agama. Di Indonesia kita memiliki 6 agama, tapi di sini saya akan membahas 5 saja, di mana yaitu mengenai agama Islam, agama Hindu, agama Kristen, yang di mana di sini termasuk Kristen Protestan dan Kristen Katolik, kemudian agama Buddha dan agama Konghucu. Nah, adapun nilai Trihita Karana dalam agama Islam. Dalam ajaran Islam, hubungan harmonis dengan Tuhan tercermin melalui konsep hablun minallah, yaitu kewajiban manusia untuk beribadah dan berserah diri
kepada Allah. Hubungan antar manusia diatur dalam hablun minanas yang menekankan pentingnya ukhuwah atau persaudaraan, keadilan dan tolong-menolong. Sementara itu, kepedulian terhadap alam ditegaskan dalam ajaran Khalifah Fil Art yang mengingatkan manusia agar memelihara bumi sebagai amanah dari Allah. Nah, dari ajaran yang diajarkan di agama Islam ini sudah mencerminkan nilai-nilai yang ada pada Trihita Karana, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Nah, selanjutnya yaitu nilai Trihita Karana dalam agama Hindu. Nah, di sini kita tidak asing lagi mendengar apa itu Trihita Karana. Nah, jadi kita di sini diajarkan harmoni dengan Tuhan, yaitu dengan mewujudkan melalui bakti dan pelaksanaan yatnya, entah itu manusia yatnya, dewa yatnya, pitra yatnya, ataupun buta yatnya. Nah, kemudian selanjutnya itu harmoni dengan sesama atau pawongan. Nah, ini diwujudkan melalui sikap tatuam asi atau engkau adalah aku adalah engkau, yang menekankan kesatuan hakikat antar manusia. Nah, di sini kita diminta untuk saling tolong-menolong, saling menjaga sama manusia, dan tidak saling menyakitkan. Dan tidak saling menyakiti maksud saya. Nah, selanjutnya yaitu harmoni dengan alam atau palemahan. Nah, ini diekspresikan melalui berbagai upacara dan aturan adat yang menjaga kelestarian lingkungan. Nah, seperti yang sudah diterapkan di mana kita harus memilah sampah yang mana termasuk sampah organik, anorganik, plastik, ataupun residu. Nah, itu sudah menjadi salah satu tindakan untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu nilai Trihita Karana dalam agama Kristen. Nah, dalam tradisi Kristen, hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan melalui iman, doa, dan ketaatan kepada ajaran Yesus Kristus. Hubungan dengan sesama ditekankan dalam perintah kasih, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sementara itu, kepedulian terhadap alam tersurat dalam kitab Kejadian di mana manusia diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Yang keempat yaitu nilai Trihita Karana dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, hubungan dengan dimensi transenden diwujudkan melalui pencapaian pencerahan batin dengan mengikuti ajaran Dharma. Hubungan dengan sesama tercermin dalam praktik cinta kasih atau metta dan welas asih atau karuna, yang menuntun manusia untuk membuat baik terhadap semua makhluk. Hubungan dengan alam tersirat dalam ajaran tentang saling ketergantungan atau patika samupada yang menekankan bahwa kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, yang terakhir yaitu nilai Trihita Karana dalam agama Konghucu. Nah, dalam ajaran Konghucu, harmoni dengan Tuhan diwujudkan melalui pengakuan dan ketaatan kepada Tian atau langit sebagai sumber moralitas dan kebenaran. Hubungan dengan sesama manusia dijalankan melalui prinsip Ren atau cinta kasih dan Yi kebenaran atau keadilan yang mengajarkan pentingnya sikap hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Hubungan dengan alam ditegaskan dalam pandangan Tian Di Ren Hei, yaitu kesatuan langit, bumi, dan manusia, yang menekankan keseimbangan kosmik antara manusia dan lingkungannya. Nah, itu merupakan nilai-nilai Trihita Karana di agama yang berlaku di Indonesia. Nah, semua agama sudah mencerminkan bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai makna harmoni. Nah, makna harmoni terletak pada kemampuan sikap saling menghormati dan mengakui keberadaan pihak lain. Prinsip ini mengajarkan bahwa keragaman bukan ancaman, tetapi suatu anugerah yang harus dirawat bersama. Harmoni diwujudkan melalui dialog, toleransi, dan gotong royong. Sebagai wujud kepedulian antar individu, perbedaan agama perlu diharmonisasi dengan cara menempatkan nilai-nilai luhur setiap ajaran sebagai fondasi kebersamaan. Perbedaan budaya dan adat istiadat dapat disatukan dalam kerangka saling melengkapi
dan bukan saling meniadakan. Nah, harmoni juga menyangkut keadilan sosial, di mana setiap warga masyarakat berhak mendapatkan kesempatan yang sama tanpa didiskriminasi. Nah, adapun contoh konkret dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di desa, menjadi wujud nyata berbagai praktek sehari-hari. Nah, tradisi gotong royong di desa menjadi wujud nyata harmonisasi perbedaan karena seluruh warga tanpa memandang latar belakang suku maupun agama bekerja sama untuk kepentingan bersama. Nah, musyawarah desa juga menjadi sarana penting dalam menyatukan perbedaan pendapat agar tercapai keputusan yang adil dan dapat diterima semua pihak. Di lingkungan perkotaan, toleransi antar umat beragama terlihat dalam kehidupan bertetangga. Misalnya, saat masyarakat saling membantu menjaga keamanan saat perayaan hari besar agama yang berbeda. Nah, seperti misalnya kita sebagai umat Hindu akan melakukan persembahyangan di hari raya Galungan dan Kuningan, kemudian pada saat kita melaksanakan hari raya Nyepi, di mana umat-umat lain ikut serta dalam melaksanakan perayaan tersebut, di mana mereka tidak keluar rumah, tidak melakukan aktivitas di luar rumah, tidak melakukan pekerjaan yang seharusnya itu merupakan penghasilan dari orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu merupakan makna harmoni dalam Trihita Karana. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan Trihita Karana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.